sallallahu alaihi wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina habibina wa syafi'ina wa qurratu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'in wa lahum bi ihsan ila yaumil wa alayhi wa lahum bihim bi rahmatika ya arhamar rahimin wa subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa yashhadu sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur melimpahkan nikmat karunia bagi kita semua, bil khusus nikmat iman Islam serta sehat walafiat hingga kita masih dijadikan juga sebagai umat beliau, umat Nabi Muhammad SAW. Supaya kita masih bisa melaksanakan syukur kita menikmati apa daripada akhir-akhir Ramadan ini dan juga menikmati majelis-majelis yang baik, baik itu khatmul Quran, kalamullah. Kita berdoa dengan berkat kalamullah itu ikuti dengan menyebut nama beliau. Tadi diawali dengan qawafi itu puji-pujian pada Rasulullah SAW dan khatmul Quran. Dan khatmul Quran ini jangankan kita, para sahabat saja seperti Anas bin Malik, seperti Abdullah bin Abbas, itu mereka punya mata-mata khusus. Maksudnya mata-mata untuk nginguk orang yang khatmul Quran di Masjid Nabawi. Kalau ada orang khatam Quran disuruh lapor sama mereka, mereka mau hadir doa. Niku sahabatnya kan jangan. Kalau jangan bukan sahabat. Wali murid bukan wali Allah. Terus kalau kok dia khatam Quran itu yang sing lancar, alhamdulillah mungkin bisa. Kalau yang masih belum lancar ya mungkin ya cukup berwahad 3 kali. Nah, maka gantinya itu dengan menghadiri majlis-majlis khatam seperti ini. Sahabat Nabi saja itu minta, seperti saya ceritakan tadi. Karena di dalam riwayat dihadiri 40.000 malaikat majlis khatmul Quran. Bagi mengatakan 60 atau 70.000 malaikat yang menghadiri mengamini doa. Bagi situ sebut nama diawali dengan qawafi tadi puji-pujian pada Rasulullah. Diakhiri doanya di tengah. Kemudian habis itu salawatan pada Rasul. Nama Rasul disebut di awal, di akhir, terus doa. Kira-kira tidak mungkin Allah terima yang selawat yang awal sama yang akhir, terus Allah biarkan yang tengah ini mustahil. Orang dermawan saja kalau nolong orang itu tidak tanggung, apalagi yang maha dermawan. Mungkin itu husnul kita kepada Allah SWT. Maka tadi sebelum saya nanti melanjut khutbahnya Habib Musa bin Alwi, ini di buku ini di halaman 128 kalau yang mau nyimak dibagikan lagi supaya nyimak. Ya, ini. Hah? Ini. 128. Ini lah. Halaman 128. Sebelum ke situ saya ingin ditahan dulu, tidak ada maksud dulu. Saya ingin sedikit menyinggung qasidah tadi yang dibawakan dulu juga dalam Habib Ali Habsyi. Dan juga saya ingin menyinggung sedikit dalam Habib Ali Habsyi dari Mawaid Ramadaniyah, kumpulan kalam beliau khusus di bulan Ramadan. Baru nanti saya ke lanjutan khutbahnya Habib Musa bin Alwi Segaf, salah satu guru atau guru dari guru Habib Ali Sohibul Maulid. Yang mana di qasidah tadi intinya dan hukum ayamil kauni abadi. Intinya itu cinta yang mendalam kepada Rasulullah SAW dan kepada para ulama salafus saleh dari kalangan sahabat dan tabi'in dan juga ulama-ulama yang mendahului beliau. Beliau Habib Ali Habsyi mengungkapkan cintanya kepada mereka semua. Dan tentu kepalanya adalah Rasulullah. Semua para aulia. Widadukum anjabil kauni aghnani. Cinta kepada kalian mencukupi saya dari seluruh alam semesta. Yang penting cinta sama kalian saja, itu sudah cukup. Kata beliau. Ya ghayatul qasdil mamul, wahai puncak segala keinginan kami, itu Rasulullah. Puncak keinginan kami. Cukup cinta kepada kalian sudah cukup bagi saya. Ini pertanyaan bagi kita, apakah kita termasuk anak kita, apakah cinta kepada mereka itu para
aulia usul itu yang menjadikan idola. Karena cinta itu akan membawa kepada idola, kepada pengikutan. Tentu kalau dia orang cinta itu kan nanti ngikuti yang dicintai, kan? Otomatis kalau ada cinta. Pertanyaannya begitu, apakah kita sudah mencintai mereka sendiri? Dan cintanya apa betul cinta-cinta yang asal asli tapi palsu, atau memang betul-betul cinta? Sehingga mengikuti para ulama salafus saleh dalam ucapan mereka, dalam perbuatan mereka. Boleh saling matlabun fi balikum wa bikum. Saya tidak punya karep lain, saya tidak punya keinginan lain kata Habib Al-Habsyi kecuali kalian yang saya inginkan. Korban bihusnil atau wal-mani wal-yani, menjadi senang hati saya dengan pemberian Allah, ya, melalui cinta kepada kalian. Masyarul bil hawa ila tadakkurukum. Tidak membuat saya gembira dalam cinta kecuali ketika saya mengingat-ingat akan kalian. Mengingat akan orang-orang ulama terdahulu, istiqomah, guru-guru kita, guru dari guru kita, terus atau para aulia yang kita selalu didengar manakib mereka. Kata Imam Sabir, Imam Junaid dan Pemujajir itu mengatakan bahwa kisah-kisah para aulia itu ibarat jundun min junudillah, ibarat tentara dari tentaranya Allah. Ketika kita teringat baca kisah manakib mereka dari yang penuh dengan ilmu, amal, maka terbuka kita untuk mengikuti. Makanya ya itulah perlunya haul dan sebagainya dibacakan manakib para sholihin supaya kita terbuka mengikuti mereka, bukan sekedar datang terus pergi. Untuk membakar kecintaan kita kepada para orang soleh. Apalagi di zaman ini yang zaman yang krisis tauladan. Kalau kita tidak meneladani para orang ulama-ulama salafus soleh yang masih istiqomah di jalan Allah, mau meneladani siapa? Maka masyarul bila ia seperti judul dua seribu. Demi Allah, wahai para tuan-tuanku, katanya Habib Al-Habsyi, tolonglah berikan kami supaya berjumpa dengan anda semua itu. Dan berdermalah kepada kami supaya berjumpa dengan anda. Ala ubaikin lakum, kepada hamba kalian. Sudah menamakan diri hamba kalian. Ya sadati, wahai para tuanku. Ma'ani, kalau ubaitukum ma'ani, saya sudah payah, memiliki kepayahan dengan melihat daripada zaman, maka berikan saya berjumpa dengan kalian. Pada saya pembiasaan jadi baru hati wasiyati baru ahsani, maka tidak tersembunyi bagi kalian wahai para tuan-tuanku rasa sedih saya, rasa rindu saya kepada kalian. Antum sururi, kaulah kalianlah kesenangan saya, antum mughiyati, kalianlah tujuan saya. Qataba qalbi bikum, dan dengan kalian qataba qalbi wa sa'ati wasmani, menjadi nyaman waktu saya, zaman saya, hati saya menjadi nyaman karena teringat pada kalian. Teringat pada para aulia wal sholihin, para orang terdahulu, kita tabi'in, sahabat. Atfan ala danifin zabat husyashatuh, maka kasihanilah wahai para tuan-tuan, ya, ala danifin, atas orang yang hampir mati ini karena kecintaan pada kalian. Zabat husyashatuh, yang meleleh rasanya, sisa umurnya ini meleleh hatinya di sisa umurnya ini, minggu dibutin karena panjangnya berpisah dengan kalian. Bertasbitin menhijroni dan panjangnya berpisah dengan kalian. Lifikum amalun yasati hasanun, saya punya anak-anak pada kalian yang bagus, sebab kalian adalah ahlul hidayah wa ihsani. Kalian itu adalah orang yang memiliki karunia dari Allah, tentunya semua dari Allah. Kita tawasul pada aulia, ya, maka berilah munnu ala abdikum, berikan kepada hambamu ini karunia dari karunia kalian. Makanya dikatakan oleh guru-guru kita, para aulia sholihin itu lebih bisa menyambangi para muridnya ketika mereka sudah wafat. Kenapa? Karena kalau masih hidup mereka masih sibuk dengan sholat, masih sibuk dengan taklif, masih sibuk dengan ibadah. Belum tamu, ya, mereka tidak kesenangan para aulia itu didatangi itu sumpah sebetulnya. Karena ganggu waktu mereka dengan Allah. Kita saja yang ya karena cintanya orang soleh kadang-kadang ya, datang pada orang soleh, mereka juga tidak senang, tidak kesenangan karena ganggu waktu. Waktunya dengan Allah Ta'ala. Maka apa namanya? Karena munnu alai, berikan kepada kami. Jadi makanya dikatakan aulia sholihin itu para soleh bisa tasarrufnya itu lebih besar kepada murid-muridnya itu ketika mereka wafat. Kenapa? Karena sudah wafat mereka tidak punya beban ibadah. Dan orang sudah meninggal dunia tidak punya beban sholat, tidak punya. Mereka lebih leluasa untuk memberikan kepada murid-muridnya itu. Tentu semua kita tahu, karena TK juga tahu semua dari Allah. Cuma diberikan bagi para pecinta yang melalui
mereka para aulia ketika bagi kita tawasul. Maka guru kita mengatakan kalau kamu nyebut namanya orang soleh itu seperti kamu telepon. Ya saya berkati jalan ya fulan supaya telepon. Seperti kita nyambung sama mereka. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sedikit dari kalamnya Habib Ali Hafiz sebelum ke khutbah. Akhir khutbahnya Habib Musa bin Ali Syekh. Di antara kalam beliau Habib Ali Hafiz Habib Maulid radhiyallahu anhu warḍana wa nabi wa bi ulumi bisari awliya wa sulul dariyani. Allah yasbihu bikum khairal tariq yalhikna bi khairil fariq. Semoga Allah menjalankan kita semua di sebaik-baik jalan dan mengumpulkan kita semua di sebaik-baik kumpulan, yaitu kumpulannya para awliya wa sulul. Allah yang sudah sedih pada ikhlas beramal. Semoga Allah bersihkan kita kesungguh-sungguhan dan ikhlas dalam amal. Syuhada syahr musim sanah. Perhatikanlah bulan ini. Saya belum ke sini ya. Ini saya baca dulu kalau ada sedikit tentang Ramadan. Syuhada syahr musim sanah. Perhatikanlah. Bulan ini Ramadan ini adalah tempat berkumpulnya orang selama satu tahun. Paling tidak Ramadan. Paling tidak di lain-lain bulan kita sibuk, paling tidak di Ramadan ini tempat berkumpulnya orang beribadah di satu tahun. Iqbalu ala Allah maka hadapkanlah dirimu kepada Allah di bulan Ramadan itu, kata beliau. Sebelum Maulid bertawajjuh ila al-amal salihah. Tawajjuhlah kau, arahkanlah dirimu kepada Dia dengan amal-amal soleh. In bahwa itu terturun kepada hati syah. Kalau kamu masih kepingin untuk memperoleh kebaikan di bulan ini, wabarakatuh. Kalau kamu ingin dapat berkahnya, wasirre, dapat rahasia yang ada di bulan ini, nur, dapat cahaya yang Allah bagikan di bulan ini. Wal Quran, menurut kita termasuk orang yang diberikan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Diberikan keberkahan, sir, rahasia, nur yang Allah bagikan di bulan, di malam-malam, khususnya malam terakhir ini, bukan malam genur. Wal Quran, Al-Quran lazimu tilawatah, lazimilah membacanya. Wal zikir kepada Allah, ikifu alaih, tetaplah kamu berzikir kepadanya, khususnya di malam-malam akhir ini, bukan malam genur. Al-Musta'idin minal rijal fa'azu bi hadza syahr rasulullah. Perhatikanlah orang-orang yang bersiap-siap dari para solihin, bersiap-siap untuk menghadapi bulan ini, mereka sudah memperoleh rahasia dan keberkahan bulan ini. Terus kita macam mana? Yang mudah-mudahan kita juga diberi. Amin ya rabbal alamin. Tatahhiru al-intikal ma'asi, mundurlah kau dari kemaksiatan. Qayyidu jawarihakum, ikatlah anggota badanmu fihi, kepada Allah saja. Atau di bulan Ramadan ini ikat anggota badan, kendalikan anggota badan itu, khususnya di bulan Ramadan. Walaupun maksiat di lain bulan Ramadan ya juga tidak boleh, tapi khusus apalagi di malam ini, alhamdulillah, malam-malam ini dilipat gandakan pahala, malah alhamdulillah kemaksiatan juga dilipat gandakan. Al-ain ifadhuha lisan ifadhuha, matamu jagalah, lisanmu jagalah, wal udhun ifadhuha, telingamu jagalah, wal batn ifadhuha, perutmu jagalah. La hadhi fawwid siyamah wa qiyamah balash. Jangan sampai ada seorang dari kalian meluputkan puasa dan qiyamul lailnya tanpa dapat apa-apa. Puasa qiyamul lail tapi mulutnya jalan terus, masih telinganya, matanya terus jalan. Jangan sampai seorang dari kalian meluputkan semua itu tanpa apa-apa. Habibukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih kalian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa jubal atas." Dan kita sering mendengar hadis ini. Kalau teman di bulan Ramadan, betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian bagi dia daripada puasanya kecuali lapar dan haus. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan betapa banyak orang yang bangun malam tidak ada apa-apa bagi dia dari bangun malamnya kecuali begadang. Alhamdulillah kita. Walau disabili Ramadan, matat pemahatlah taubari nur min amalih. Ini sudah berapa malam, berapa Ramadan? Jadi khutbah ini ketika beliau sampaikan itu malam ke-7. Jadi kita sampaikan ini. Karena saya insya Allah mengurut dari awal kemarin saya urut dari awal terus nanti sampai ke akhir kalam ini. Jadi khutbah ini malam ke-7 sebetulnya. Nah kita sudah di malam berapa? Malam 25. Kata beliau ini malam ke-7, kata beliau. Kita sudah malam ke-25. Tidak ada satupun dari kalian nampak di wajahnya kilatan daripada kilauan daripada cahaya bekas daripada amalnya. Dari apa kata beliau? Apa sebab? Hadza min khubthis sarirah. Ini karena buruknya hati kita. Wa amal basirah, karena butanya mata batin kita. Allah yusufis sarair, dari basirah, semoga Allah membersihkan hati batin kita.
mencahayai, menerangi daripada mata batin kita. Amin ya Rabbal alamin. Jahidu anfusakum bil amali shalih. Bersegeralah kamu, bersungguh-sungguhlah dirimu itu untuk amal soleh. Masyi afdal an-nafs al-adwa min amal soleh. Perhatikan bahwasanya tidak ada yang lebih berat bagi nafsu kita yang memusuhi ketaatan lebih daripada amal soleh. Tidak ada yang lebih berat bagi nafsu kita untuk diajak daripada amal soleh. Kalau dia ke mall, belanja, shopping, dia iktikaf di mall, nama itu iktikaf. Ini harus dirubah. Saya sampaikan dan insya Allah kita nggak putus asa. Lingkaran setan itu harus dirubah. Harusnya kan kalau ekonomi, hukum ekonomi ada supply and demand, ada permintaan, maka ada penawaran gitu. Harusnya kalau bisa digeser ke Syakban, sehingga semua berbelanja untuk di Syakban, sehingga Ramadan khusus untuk. Nggak mungkin tidak bisa kalau ada kemauan. Daripada di malam Ramadan sudah etikaf, tidak. Alhamdulillah kita ini nikmat besar kita dikumpulkan di majelis seperti ini. Malam akhir. Ya, bukan hanya nikmat zahir, makanan ini. Nikmat batin berupa majelis. Ya. Jahidu. Maka tidak ada yang lebih berat bagi nafsu kita melebihi amal soleh. Khususnya ya ikhwani as-shadaqah. Khususnya lagi sedekah di syahr Ramadan, di bulan Ramadan. Syahrul azim jalil. Perhatikan bahwa bulan ini bulan yang agung. Yu'tiqallahu fi kullatin yusittu mi'ati alf. Allah memerdekakan setiap malamnya 600.000 orang dari api neraka. Dan riwayat yang lain 1 juta orang dari api neraka. Khusus malam Jumat kata Rasulullah SAW di sabda yang lain, setiap saatnya kalau tiap hari di bulan Ramadan ini 1 juta atau 600.000. Khusus malam Jumat dan hari Jumat, setiap saat itu 1 juta atau 600.000 setiap saatnya. Khusus malam Jumat sama hari Jumat. Dan khusus di malam akhir nanti, sebagaimana riwayat dalam riwayat yang dikutip Syekh Muhammad Maliki jadi riwayat munasabat, khusus malam akhir bulan Ramadan, kan malam akhir mana? Apalagi nanti ini kemungkinan Allah alam ya. Bulan itu tidak nampak kemungkinan karena secara falak dia di bawah ufuk. Bisa jadi malam 30 ada. Tapi kan 30 sudah berencana. Padahal justru kata Rasulullah di malam terakhir beliau membakar semangat kita untuk mengejar Lailatul Qadar, bahkan di malam terakhir apa kata beliau? Bila tahun istri, salat istri, sampai beliau mengatakan watis istri, wa fi akhiril lailah. Kau kejar Lailatul Qadar itu 21, 23, 25, bahkan di akhir malam sekalipun. Akhir malamnya belum sudah malam 30. Sudah. Padahal Rasul saking membakarnya semangat untuk mengejar Lailatul Qadar, kejarlah walaupun di malam terakhir justru. Kata beliau SAW. Tetapi nomor syai, jangan kamu anggap remeh satu perbuatan baik, walau kan talqa apa kebanyakan, meskipun kamu cuma senyum kepada saudaramu, cuma berjumpa kepada saudaramu dengan wajah yang berseri. Kalau Allah Taala, Allah berfirman, aminu billahi wa rasuli, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya SAW. Wa anfiqu mimma ja'alakum musaqabin nabi, berinfaklah kalian dari apa-apa yang Allah jadikan bagi kalian pengganti baginya, yang Allah ganti infak kalian itu. Waladina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir, maka orang yang beriman di antara kalian berinfak, maka bagi dia pahala yang besar, apalagi di bulan yang dilipat. Syukur sedekah tawaf kabir. Perhatikanlah, ya, sedekah itu pahalanya besar. Jam, tapi itu jam. Yang belum biar insan derajat aliyah. Dengan sedekah itu seorang bisa mendapat derajat yang tinggi, khususnya biar banget. Khususnya kalau di waktu yang kesulitan, waktu orang kesulitan. Al-miskin ma yuhasal fungsiya ila ba'da syiddah. Idah soal membaca betul saking waktu kepepet waktu baca kering kemarin kita merasakan di corona ya. Orang miskin itu tidak merasakan apa kecuali sedikit. Itu yang sedikit pun tidak memenuhi daripada mereka apa kebutuhan mereka. Tafakkur kepada kaum ini, carilah ya, carilah daripada orang mukmin yang khususnya membutuhkan rumah terus yang dakwah pulang bin abdul mumin kabel kepada sehari. Barangkali ketika bersedekah orang itu keluar doa yang mana doa itu menyampaikan kamu ke tempat yang tinggi. Ilmu semakin mudzakkar min hadzal bab. Syuna katsir ma asih ala baladi bisadaqah wa sallu taufiq. Dan betapa banyak saya ini sudah menyampaikan mauidhah kata Habib Ali Habsyi, khususnya pada ahli balad beliau itu disebut banyak sekali beliau menyampaikan mauidhah. Wa as'alullah taufiq, dan saya mohon kepada Allah taufik. Kita mohon kepada Allah taufik pertolongan untuk melakukan ketaatan. Gulu ya man wafaqana lil khair wa anam alaih wa fiqna lil khair wa inna alaih. Wa
wahai Zat yang memberi taufik kepada orang ahli kebaikan untuk kebaikan dan menolong mereka untuk kebaikan, berilah kami taufik untuk kebaikan dan tolonglah kami untuk kebaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian dalam kalam khutbah kembali dari Al-Imam Muhsin bin Al-Qasidah, guru daripada Al-Habsyi, di halaman 128. Setelah kemarin beliau sudah, yang kita sampaikan khutbah beliau kemarin di malam 23, itu sudah beliau ingatkan kita akan memanfaatkan waktu. Berbicara-bicara kubal fawati, cepat-cepatlah sebelum luput. Yang mana Al-Qatul Afati di halaman 126, sebab engkau ini adalah sasaran dari macam-macam bahaya orang ini. Kadang penyakit, kadang kecelakaan, kadang ini, kadang itu. Jangan bilang nanti keburu tidak berkesempatan, habis waktunya. Badil mautu takwanya kaduna mata betul mamati. Percepatlah kau sebelum luput, sebelum memutusmu dari apa yang kau inginkan. Betul mamat, kebasan daripada kematian. Sudah mau wafat baru akhirnya ila ajalin qarib, ya Allah, tunda saya barang sedikit saja. Fa'asaddaqu supaya saya bisa bersedekah, wa aqum minas sholihin supaya saya bisa menjadi orang soleh. Wala Allah jawab, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak mungkin menunda seorang pun, satu jiwa pun, kecuali ketika datang ajalnya. Wa umil qaswatil lati amatatil qulub, maka ufin, alangkah bosannya saya kepada qaswah, kepada qaswah atau kekerasan hati yang amatatil qulub, yang mematikan daripada hati, fa'ansadha, sehingga melupakan daripada hati tersebut. Mata sendiri pada mematian, apa yang mana hati itu akan menuju kepadanya setelah kematiannya. Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas, ka'annal mauta fiha ala ghairina kutib. Iya. Kameranya pindah depan. Gini enggak apa sih? Sudah arahkan sana. Rasulullah bersabda, ayuhan nas, ka'annal mauta fiha ala ghairina kutib. Ini sabda beliau SAW, nasihat beliau dalam sabdanya, wahai manusia, seolah-olah kematian itu ditetapkan untuk selain kita. Seolah kita tidak mati, kematian itu cuma ditetapkan untuk selain kita. Wa ka'annal haqqa ala siwana wajib, seolah-olah hak itu cuma wajib bagi selain kita. Bagi kita tidak wajib apa-apa hak, cuma wajib bagi selain kita. Wa ka'anna allati tusyai'u min al-maut sabrun amma qalilin ilayhi rajiun, dan seolah-olah allati tusyai'u min al-maut, yang kau iringi dari orang-orang mati itu seolah mereka sabrun, orang yang bakal safar, yang amma qalilin sebentar lagi bakal balik lagi. Seolah-olah orang yang mati kita akal itu seolah-olah dia cuma pergi sebentar terus bisa balik lagi, seolah-olah. Intinya kita tidak takut mati. Nanti balik lagi. Seolah gitu. Nubawi'uhum ajdadahum, kita tempatkan jasad mereka di kubur. Nakul turasahum, kita makan harta waris mereka. Karena yang walatun, seolah-olah kita dekat. Ba'dahum, setelah mereka. Qad nasina kulla mau'idhah, kita sudah lupa segala mau'idhah, segala macam. Wa amina kulla jariha, kita merasa aman dari segala mara bahaya yang bakal menimpa kita. Wal ajab kullul ajab, maka yang aneh dengan segala keanehan adalah di akhirnya sekali ada orang yang berakal sehat, dia bisa istirahat di dunia, seolah tidak kemana-mana. Wabainal ahwal sobat, padahal di hadapannya ada kejadian-kejadian dahsyat. Minal maut, masakaratnya, kematian dan sakaratnya. Yang Kanjeng Nabi saja ketika mati itu belum mengandungkan gelas di air itu air, belum mengatakan mengusap wajahnya, belum mengatakan la ilaha illallah, innal mauti sakarat, sungguh kematiannya ada yang memiliki sakarat itu Rasulullah. Walaupun kuburan dan himpitan kubur, yang baik yang buruk akan dihimpit oleh kubur. Kalau orang soleh, himpitannya himpitan kemesraan, seperti orang memeluk. Dari orang yang toleh, orang toleh, kebalikannya soleh.
soleh pasti ngerti ya kemana. Tapi orang soleh dia cuma tolak atau dari anak yang mau. Kalau bertek turun. Dan nanti bahwa di habis dunia ini ada apa ya nanti ya. Soalnya habis mati itu selesai. Walaupun betul-betul maka kuburan bagi himpitan dokter kubur itu bagi orang soleh dan orang soleh. Orang soleh himpitan kemesraan, itu orang memeluk jauh gak ketemu terus datang dipeluk. Tapi kalau orang soleh himpitan itu himpitan gemes. Iya, bumi itu dihimpit jangan gemes. Sampai diceritakan di hadis itu hancur tulang-tulang kalau musuhkan himpitan kubur itu. Kita minta selamat. Berbarzakh usul matia, barzakh dan kegelapannya, wal hasyar wa urus sotia. Mahsyar dan ketersediaan kita di situ karena haus tidak ada. Wal mungkin qurbate, tempat berdiri kita nanti dari kiamat sebelum dihisab, qurbate dan kesulitannya, hisab wa fadhaate, bahkan hari hisab itu sendiri dari pengeriannya, wasirat wa diqate, dan sirat serta keharusan daripada jembatan sirat itu. Ila wajib dari ahwal fadhihah, dan yang semacam itu daripada ahwal al-fadhihah, kejadian-kejadian dahsyat yang menakutkan, wal ahwal syani'ah, keadaan-keadaan yang mengerikan. Mudah-mudahan kita selamatkan semua. Lagi yang ghaflah, betul amal-amal dosa akan tapi kelalaian kita, panjangnya amal-amal kita seolah kita merasa hidup terus di dunia, itu amal dosa itu sudah membutakan mata batin kita, wa adlam sarair, dan menggelapkan mata batin kita. Qul huwa nabaun azim, katakanlah Muhammad, ini adalah berita yang agung. Antum anhu muridun, yang kebanyakan kalian bingung, kebanyakan kalian berpaling daripada berita ini. Amma yatasaalun, tentang apa mereka saling bertanya? Ani nabail azim, mereka bertanya tentang berita yang agung. Al-Yahudi muqtaribun, yang mereka sendiri berselisih tentang berita itu hari kiamat. Kala saya agung, boleh kamu berselisih di dunia mengatakan itu tidak terjadi, silakan. Kiamat itu tidak terjadi. Kala saya agung, sebentar lagi kamu akan tahu. Kala saya agung, kemudian jangan sekali-kali jangan begitu, sebentar lagi kamu akan tahu. Fama hadil ghaflah allati ghaflatna, kelalaian macam apa yang sudah melalaikan kita ini? Wama hadil syakrat asyrotna, kemampukan apa yang memabukkan kita ini? Ma'ilah hadil dunia rukun. Kenapa kok kita ini terlalu condong kepada dunia ini? Walau diakil dia sukun, tidak ada kepada dunia ini sebetulnya tidak boleh ada kecondongan, dan tidak ada bagi seorang akil, seorang yang berakal sehat, sukun, ketenangan pada dunia ini. Ayatul mahadudah syai'u falikum, apakah kata beliau, apakah bisa tenang seorang yang kepada sesuatu yang dia bakal berpisah dengannya ketika kematian? Apakah bisa tenang pada sesuatu itu? Wa'ilaqalaqan bilbom, dan akan dia tinggalkan dengan kelumputan setelah dia mati. Hartanya setumpuk diberikan. Bila kali berhisab, dan belum lagi dia akan dipersulit dalam hisab karena hartanya tadi. Halanya hisab, haramnya azab. Yufuzu bi'idni wa iqabe, dia akan memperoleh dengan hukuman dan dosanya. Hinal al qaladayyan, ketika nanti dipaparkan di hadapan Sang Maha Pembalas. Wad imizan, ketika ditaruh derajat timbangan nanti di hadapan kita. Wad dari orang besar, ketika itu akan apa? Mana yang lebih, mana yang untung, mana yang rugi. Alhamdulillah kita mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung. Yaumul kusum, hari berkumpulnya para musuh-musuh kita yang akan menuntut balas pada kita atas kezaliman yang kita lakukan. Wal abdi lidzalim dan mazlum, Allah akan membalas, mengambil dari si zalim kepada si mazlum, kepada yang dizalimi. Yaumul zuhuri ma fi dhamir, hari di mana ditampakkan apa yang ada di dalam hati. Wa husila ma fi sudur, singkat ketika itu apa yang ada dalam hati. Apalagi alam kita bisa mengambil kubur, tidak manusia itu mengerti ketika apa yang terjadi nanti ketika dibagikan semua yang ada di husila ma fi sudur, dan akan ditampakkan apa yang ada di dada. Hina mawdir yawma'idin, Tuhanmu maha khabir, maha tahu akan semuanya. Wal hisab ala nakir kitmir, dan akan berlaku hisab atas segala yang nakir dan kitmir, segala yang kecil dan lembut. Nakir itu tempat tumbuhnya tunas, di biji itu tidak kelihatan, nanti akan tumbuh tunas dari nakir, gitu. Nakir dan kitmir. Sebagian lagi kita mengatakan itu, kalau ada kurma itu ada biji-bijinya, ada semacam kulit tipis dan itu kitmir. Maksudnya apa? Ini kiasan dari Allah akan menghisap yang kecil sekecil apapun. Darah menyesal tarutin, syarwan, ya Rabb, khairan, ya Rabb. Yang jelek akan dia lihat, yang baik itu dia akan lihat. Kata terima saja itu benci kan dia Allah. Yauma su'al wal hisab, hari di mana di situ akan terjadi pertanyaan dan hisab. Kemudian
dikatakan yaumul muthalabah, dia jawab, hari dituntut untuk menjawab segala pertanyaan itu. Ya min yaumin tasyibul wildan, alangkah dahsyatnya hari yang membuat wildan, membuat anak kecil tasyib, berubah karena dahsyatnya hari itu. Yunadi bibi yang bermati akan dipanggil pada hari itu dengan perintah Allah, bisautin, dan dengan suara yang yasma'uhu kulamankan, akan didengar oleh semua orang yang ada pada hari itu. Ala wa sa'ida fulan wa syaqiya fulan, ketahuilah telah beruntung fulan, bahagia fulan, dan telah celaka si fulan. Nama kita disebut. Kemudian kita termasuk orang yang sa'idah, bahagia hari itu. Sa'id maka bahwa siapa orang yang sa'id itu? Yang beruntung adalah orang yang segera taubat dan apa kembali waraja ila maulahu anak, pulang kembali kepada Allah sebelum dia kembali padanya. Kepada mengimami ede, dan dia mendahulukan apa yang ada di depannya, di hadapan yang dia punya. 5 bayi ede untuk menghadapi apa yang akan dia hadapi. Qabla aywafi ajalah, sebelum datang ajalnya. Penatah binatami kamar sebab orang yang taubat dari satu dosa seolah-olah dia tidak memiliki dosa. Tunggu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun, bertobatlah kepada Allah semuanya orang mukmin, orang mukmin, supaya kalian beruntung. Baiklah umur positif. Sebab umur itu pendek. Wa aisyah di dunia hakik, kehidupan dunia ini remeh. Wa naqid basir, dan yang mengeritik kita, yang menghisap kita adalah yang maha melihat. Ilaihil masir, hanya kepada yang kita kembali. Wa hisab imam asir atau yasir, hisab kita bisa sulit, bisa mudah, dan kita dimudahkan atau tanpa hisab. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, orang yang beriman bertakwa kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan setiap nafsu, setiap jiwa hendaknya memperhatikan apa yang dia persembahkan untuk hari besok. Mengkolam wajib yang muslimin tajidu insyaallah. Apapun yang kalian persembahkan untuk diri kalian dan ibadah kebaikan, kalian akan dapat itu semua di sisi Allah. Yang mengatakan nafsu syai'ah, pada hari di mana satu jiwa pun tidak memiliki kekuatan apapun untuk menolong jiwa yang lain. Wal amru yawma idzillah, semua perkara pada hari itu hanya milik Allah Subhanahu. Yang menyebut umat qaddamat yadah, hari di mana setiap orang hanya melihat apa yang dia persembahkan untuk hari itu. Tidak bisa melihat punyanya orang, amalnya yang dia sendiri. Yauma yafirru min akhi, hari di mana seorang lari dari saudaranya, sekandung, seibu, sebapak lari. Umi wa abi, ibunya yang amat sayang kepada dunia, ayahnya lari pula, karena setiap orang masih punya urusan. Waswahibati wa bani, istrinya yang katanya saya hidup semati hari. Wa bani, anaknya yang dia besarkan sampai besar dan kasih sayang, lari dari dia. Likul imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, bagi setiap orang pada hari itu ada urusan yang menyibukkan masing-masing, mencukupi dia. Yauma tajidu nafsun ma 'amilat min muhdharah, hari di mana setiap jiwa akan mendapati dari faedah setiap kebaikan, muhdhar akan dihadirkan di hadapan dia kebaikan itu. Wa ma 'amilat min su', dan apa yang dia berbuat dari keburukan pun akan dihadirkan. Sampai saking tak maunya dia melihat keburukan itu, tawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan badan. Dia berkeinginan seandainya antara dia dengan keburukan itu ada jarak yang jauh supaya dia tidak bisa melihat keburukan itu. Terlambat. Yuhadziru wa yuhadzirukum nafsah. Allah sudah memperingatkan akan kerasnya azabnya kepada setiap jiwa. Allah memperingatkan dia kepada kalian. Kita sunahkan atau tidak, Rabbana zalamna, itu ditutup dengan munajat dari beliau. Rabbana zalamna anfusana wa taghfir lana wa tarhamna kunna khasirin. Ya Tuhan kami zalimi, telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Kau tidak ampuni kami, tidak rahmati kami, maka pastilah kami menjadi orang yang merugi. Ilahana laisa illa tawfiqul amri ilaih. Ya Tuhan kami, tidak ada kecuali kami serahkan urusan kepadamu. Walitik kami salat wal balak alaih, dan kami bersandar dalam bagusnya hati dan zahir kami, batin dan zahir kami kepadamu. Tidak matuqat ini babek, tidak ada kecuali melanggengkan untuk mengetuk pintumu. Fa inna la haula wala quwwata illa billah, sebab tiada daya tidak upaya kecuali dengan Engkau. In rodatana fama yaqulun, kalau Kau tolak kami, siapa yang menerima kami? Fa in taraktana fama yaquluna, kalau Kau usir kami, siapa yang memberi manfaat pada kami? Wa in aghlaqtana babak faman nas'al, kalau Kau tutup pintumu dari kami, siapa yang mau kami minta? Wa in asbalta dunana hijab faman amal, kalau Kau juntaikan tiraimu di atas kami, lalu apa yang bisa kami perbuat? Fatuq alaina linatuba ilaik, terimalah taubat kami supaya kami bertobat padamu. Wa kun hasbana linatuba alaik, jadilah Kau pencukup kami supaya kami bisa bertawakal kepadamu. Fajtanibu ibadallah, jauhilah wa ibadallah al-mahalik, segala yang dapat membinasakan. Bagiru bin ruj'ah, untuk dirujak ila rabbil malik, bersegera Kau kembali kepada Tuhan yang maha menguasai. Ta'arufu li nafahatin maghfulah bi amidahal, hadaplah hembusan rahmat Allah yang Allah berikan di masa waktu, terutama di malam akhir ini. Adim pun abah siapa biasa syahar, langgenglah Kau mengetuk pintunya, terutama
bulan ini. Allati Lailatul Qadar, yang mana di dalamnya ada Lailatul Qadar, allati hiya khairun min alfi syahr, yang mana dia lebih baik daripada 1000 bulan. Pokoknya jamu min al-basirah, ana hadhihi Lailatul Munirah, dan sudah mengunggulkan sekelompok ulama dari ahli batin bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah pada malam ini. Malam ini malam dibacakan khutbah ini malam 21. Menurut pendapat Imam Syafi'i 21, 23 bagi itu bertepatan dengan malam Jumat. Wahai asyurul akhir sebut syahr, dan 10 hari terakhir ini adalah inti dari bulan ini. Wabiya jazirul thawab, padanya terdapat pahala yang besar, azimul ajr, agungnya pahala. Karena sosok kita kepada Syekh Mizar, Rasulullah belum masuk 10 terakhir, beliau mengikatkan kenjang sarungnya, ahya laila, menghidupkan sebagian malamnya, sebagian besar malamnya, wa iqta ahla, membangunkan istrinya, faqtani mutil baqiyah, manfaatkan oleh kalian sisa waktu ini yang masih ada, ma'khulsul qasd waslaniyah, bersama dengan ikhlasnya maksud niat dan bagusnya niat kita. Wal yakhruj kullu yawmin zakatul fitr, hendaknya yakhruj mengeluarkan setiap seorang dari kita zakat fitrahnya, yaitu shaf min at-ta'am atau tamar, yaitu segantang 4 mud atau 2,5 kilo daripada bahan makanan pokok atau tamar atau kurma. Wa syai'u hadza syar'un azim. Inilah kepergian bulan yang agung ini. Pokok korban min dhahab, sungguh telah dekat kepergian bulan ini. Wa tasbil ajr, carilah pahala min Allah dari Allah dan ganjaran dari Allah. Ala wa yurahil fawadimu, ketahuilah bulan ini segera pergi, maka pamitilah bulan ini. Tapi taubat yang khulsa faqtimu, dan taubat yang dengan taubat yang murni tutuplah bulan ini. Faya laita syifri, aduh seandainya saya tahu manil maqbul minna fanuhanni, siapa yang diterima di bulan ini di antara kita sehingga kami ucapkan bersukacita kepada dia. Wa manil mardud fanu'azi, siapakah yang ditolak sehingga kita ucapkan belasungkawa kepada orang yang ditolak. Baik ikhwan, wahai teman-teman saudara sekalian, aina dumul jariyah ala firoqi hadza syahrul maimun, manakah air mata yang mengalir atas perpisahan daripada bulan yang penuh berkah ini? Aina abaratus sawaqib zafaratul ghawalib wal huzun, manakah buangan daripada air mata dan kemerodoknya daripada hati karena sedih atas ditinggalkan bulan ini? Aina buka wal hanin, aina asaf wal hanin, manakah tangisan dan rintihan kita, kesedihan dan hanin dan suara daripada kesedihan kita? Ya kami syahrin mubarakin azim, wa mawsimin fadlil fadil, syahrul afi wal ghufran. Alangkah indahnya agungnya bulan yang penuh berkah ini, tempat berkumpul yang agung ini. Syahrul afi wal ghufran, bulan kemaafan dan ampunan. Syahrul fadl wal ihsan, bulan karunia dan kebaikan. Assalamu alayka ya syahrul Ramadan, alaikas salam syahrul nuzul malaikatur rahman, salam atas semua bulan Ramadan, bulan turunnya malaikat Allah bisikakil ikin dan niran, dengan ketentuan kemerdekaan dari api neraka. Assalamu alayka ya syahrul Ramadan, alaikas syahrul tahajud bil masajid wa sudul ikhwan, salam atas semua bulan Ramadan, bulan tempat berkumpul di masjid-masjid dan perjumpaan dengan saudara-saudara yang soleh. Assalamu alayka ya syahrul Ramadan, alaikas Allahumma ya rasulullah ya al-adiyah, wa izat yang selalu membuka tangannya dan pemberian, ya man huwa ala kulli syai'in qadir, wa izat yang mampu atas segala sesuatu maha kuasa. Ighfir lana wa la azim wa jazil qadir, ampuni bagi kami segala dosa yang besar dan kesalahan yang besar. Fahanah fi babi qaumul, maka inilah kami di pintumu berdiri, wa liman kasailun, dan kami hanya berharap pada kebaikanmu. Fala tarjana an madrujin, jangan kau usir kami dan kami terusir. Wala fi maqamiyat laila syarifah matmuin, janganlah kami termasuk orang yang tercegah di dalam pemberian pada malam yang mulia ini, ya rabbal alamin. Wahai Tuhan seluruh sekalian alam, ya biyatul mustafidin, wahai tempat mencari pertolongan bagi orang yang mencari pertolongan, ya kan zat Allah al-masakin, wahai zat simpanan para orang yang lemah dan orang miskin, yang menilai al-afarat, wahai menghapus segala kesalahan, ya rahimul amarat, wahai mengasihi segala air mata yang tertetes, ya kashfal kurbat, wahai meningkat segala kesulitan, ya qadhiyal hajat, wahai memenuhi segala hajat. Atainaka bitawfin dan amal, kami datang kepadamu dengan lemah daripada amal kami, zahir fakir bi khata wa salam, dengan punggung yang penuh beban dosa, nufusin dan batanul mujadah, kami datang kepadamu dengan jiwa yang suka kepada kesia-siaan, walidawa'il hawa menggoda, dan jiwa yang tunduk kepada hawa nafsu. Fa'angkidna, selamatkan kami, wa tadarukkan yang ma'atatul mahari wa tarik kami, selamatkan kami dari kebinasaan dosa. Wabidana amal soleh amal wuyub, berikan kami taufik untuk selalu amal soleh, wahai mengetahui segala yang baik. Wajah sakyana masykura, jadikan usaha kami dibalas olehmu. Wahadana bihadilana maghfura, jadikan bagian kami penuh di malam ini. Umarham mautana, dan rahmati
dihapus daripada dosa, dilindungi daripada segala dosa. Wala taj'alhum fina wala minna wala ma tasyakin wal mahrumah. Jangan kau jadikan ya Allah di dalam kami, di antara kami, orang yang bersama kami, jangan kau jadikan mereka celaka atau terhalang dari kebaikan-Mu. Aslihna ala sholihin. Perbaikilah kami ya Allah, jadikan kami orang yang soleh. Aslihna waj'alna sholihin. Aslihna waj'alna sholihin. Aslihna waj'alna sholihin. Rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, amin, amin. Wa ala man la muslimin amin. Wa ala man la yashur ala wa yajna wa shuruna wa qawna wa awliya salihun. Sallallahu alaihi wasallam. Baru